Terus orang tua Jesse dan pamannya ini langsung ngomong, udah nggak usah banyak basa-basi, udah langsung gorok aja, langsung bunuh aja dia. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah percintaan yang sangat-sangat tragis, dimana ini merupakan sebuah kisah percintaan yang tidak direstui karena ada anggota keluarga dari salah satu pasangan ini yang tidak merestui hubungan tersebut, dan pasangan ini nekat untuk menjalin hubungan itu sehingga terjadilah sebuah peristiwa honor killing. Buat kalian yang belum tahu honor killing ini merupakan sebuah peristiwa di mana anggota keluarga itu membunuh anggota keluarganya untuk mempertahankan sebuah kehormatan keluarga. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Jadi dia adalah Jesse Sindhu. Dia merupakan keluarga asal India gitu, asal Punjabi, dan Jesse ini tumbuh dan besar di Maple Ridge, Kanada, di mana keluarga Jesse ini adalah seorang pengusaha blueberry yang sangat ternama gitu, kaya raya. Usahanya ini sangat sukses seperti layaknya keluarga bangsawan gitu. Nah, karena Jesse ini berasal dari keluarga bangsawan, jadi Jesse ini sangat diatur pergaulannya, dia sekolahnya kemana, dia harus gimana, itu sangat-sangat diatur. Dia nggak pernah nongkrong-nongkrong sama temennya, nggak pernah hangout sama teman-temannya. Jadi dia kesehariannya itu hanya pergi sekolah, pulang ke rumah, pergi sekolah, pulang ke rumah, dan itu selalu diantar jemput, sehingga Jesse ini tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat penurut. Gurunya Jesse ini menggambarkan Jesse Sindhu ini adalah seorang anak yang sangat pendiam, sangat penurut, dan tidak ada catatan-catatan pelanggaran di sekolahnya. Kisah percintaan ini dimulai pada saat Jesse ini liburan ke kampung halaman ibunya di India. Dan di sana Jesse ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sukhwinder Singh Sidhu Mitu. Jadi kita panggil aja dia Mitu. Nah, si Mitu ini adalah seorang atlet. Dia berusia 18 tahun dan dia berprofesi sebagai seorang supir bajai. Berarti si Jesse ini lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan si Mitu. Nah, setelah pertemuan pertamanya ini, Jesse nonton ke acara pertandingannya Mitu, dan Jesse bertemu dengan Mitu, ngobrol-ngobrol dengan Mitu, dan mereka langsung cinlok di situ. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menjalin sebuah kisah asmara yang sebenarnya Jesse ini udah tahu tantangan apa yang harus dia hadapin di depannya kalau dia menjalin hubungan dengan si Mitu. Karena kemungkinan besar keluarga Jesse ini tidak ada yang merestui, karena dari harta tahtanya juga Mitu ini sangat rendah dibandingkan dengan keluarga si Jesse ini. Tapi Jesse dan Mitu tetap bersikeras untuk menjalin sebuah asmara itu. Hingga seiring berjalannya waktu, Jesse balik lagi ke Kanada. Waktunya liburan sudah habis, dan ternyata sesampainya di Kanada, Jesse ini dijodohkan dengan seorang laki-laki. Jadi Jesse ini dikasih beberapa pilihan laki-laki gitu. Jesse disuruh milih, tapi Jesse pastinya nggak mau karena Jesse udah cinta banget nih sama si Mitu. Dan di sini Jesse membuat sebuah rencana. Jadi di sini Jesse ini meminta orang tuanya untuk mengantarkan Jesse lagi ke kampung halaman ibunya untuk menenangkan diri dan juga untuk supaya fresh mengambil keputusan gitu. Dan keluarganya setuju, keluarganya mengantar Jesse ke kampung halaman ibunya. Setelah sampai di kampung halaman ibunya, Jesse ini langsung menemui Mitu dan mengajak Mitu untuk cepat-cepat menikah dengan Jesse. Jadi akhirnya Mitu setuju dan akhirnya Mitu menikah dengan Jesse secara diam-diam. Keluarga Jesse nggak ada yang mengetahuinya. Setelah mereka menikah, nggak berapa lama orang tua Jesse ini menghubungi Jesse lagi apakah Jesse udah dapat pilihannya, laki-laki mana yang akan dia pilih. Jesse menjawab, oke, aku akan memilih dengan si A, dia asal tunjuk aja gitu. Dan setelah itu orang tuanya senang banget dong. Oke, langsung aja kita akan siapkan pernikahan yang mewah buat kamu. Dan Jesse langsung ditarik lagi buat pulang ke Kanada. Dan setelah sampainya di Kanada, Jesse ini langsung menghubungi seorang pengacara untuk mengurusi surat imigrasi kepindahan Mitu dari India ke Kanada. Wow, menurut aku ini Jesse berani banget sih. Maksudnya dia baru umur 20-an tapi dia udah mengambil langkah yang sebegitu nekatnya. Dan naasnya, sebelum semua rencana Jesse ini terlaksana, kabar pernikahan Jesse ini sudah terdengar di telinga keluarga Jesse. Hingga ini mengakibatkan keluarga Jesse meledak, marah-marah ke Jesse dan gak terima dong putri dari seorang bangsawan gitu dinikahin oleh Mitu, dan secara diam-diam lagi. Akhirnya paman Jesse yang bernama Surjit Singh ini langsung terbang ke India untuk memberi pelajaran ke si Mitu, dan si Jesse langsung dikurung oleh ibunya di kamarnya.
Jadi ceritanya keluarga Jessie ini kayak diambil alih gitu sama pamannya Surjit Singh Badasi ini karena ayah Jessie ini sudah mulai sakit-sakitan gitu. Dan sesampainya di India, pamannya Jessie ini langsung melaporkan Mitu ini ke polisi atas tuduhan penipuan dan pemaksaan pernikahan terhadap si Jessie ini. Dan di Kanada, kepolisian mulai mendengar bahwasanya Jessie ini dikurung oleh ibunya, dan akhirnya Jessie ini berhasil dibebaskan dari kurungannya di dalam kamar itu, dan Jessie ikut ke kepolisian untuk memberikan keterangan. Tapi di sini Jessie nggak memperpanjang urusan dengan ibunya itu. Setelah itu Jessie dibebaskan oleh pihak kepolisian, dan nggak mungkin dong Jessie pulang lagi ke rumah ibunya yang udah mengurung dia. Jadi otomatis Jessie ini pergi ke rumah temennya yang bisa menampung dia. Dan di rumah temennya ini Jessie berhasil menghubungin Mitu. Dan Mitu menceritakan bahwasannya dia lagi nyumput gitu karena si Mitu ini udah dilaporkan ke polisi atas tuduhan penghasutan, penipuan, dan pemaksaan pernikahan kepada Jessie oleh pamannya. Dan juga Mitu ini juga sudah menceritakan bahwasanya beberapa temannya itu udah dipenjara oleh pamannya itu, dan juga ibunya ini sudah dipaksa diinterogasi, suruh menunjukkan di mana keberadaan Mitu. Jadi kasian banget, ibunya ini udah janda. Kan tadi ayahnya si Mitu udah nggak ada ya teman-teman, jadi udah janda dan udah tua, dipaksa-paksa gitu, didesek-desek, disuruh ngasih tahu di mana keberadaan Mitu. Setelah itu Jessie ini langsung mengirim surat pernyataan gitu kayak fake gitu ke kepolisian India, tapi sayangnya itu nggak diterima. Katanya pernyataan itu harus Jessie yang datang sendiri ke India. Jadi nggak lama-lama Jessie ini langsung siap-siap untuk pergi ke India. Tapi ibu Jessie mendengar kabar Jessie akan pergi ke India, ibu Jessie tuh kayak mengeluarkan maklumat gitu, cailah maklumat apa ya, kayak mengeluarkan kalimat, bukan kalimat, no, kayak mengeluarkan sumpah gitu loh teman-teman. Kalau Jessie sampai pergi ke India, maka sama aja Jessie itu mendapatkan hukuman mati gitu. Jadi ibunya tuh kayak bersumpah gitu. Tapi ini nggak buat Jessie gentar. Jessie tetap pergi ke India. Padahal kartu kredit Jessie ini udah dibekukan, tapi Jessie ini berhasil ke India dengan biaya patungan dari teman-temannya Jessie. Udah sampai dia di India, dia akhirnya memberikan pernyataannya itu ke kepolisian India, dan akhirnya laporan pamannya itu dicabut. Setelah itu Jessie akhirnya bisa bertemu dengan si Mitu. Mereka akhirnya tinggal bareng di rumahnya si Mitu. Dan di sini tuh orang tuanya Mitu, ibunya Mitu tuh sangat-sangat sayang ke Jessie, ya kayak menantu idaman gitu. Si Jessie ini sayang banget sama si Jessie. Dan setelah itu pamannya tadi datang lagi nih nemuin Mitu, kamu ceraiin Jessie atau aku akan bunuh kamu. Di situ Mitu nantangin, mendingan kamu tembak aku aja, aku nggak bakal pernah ngelepasin tangan Jessie ini. Sweetnya. Dan setelah itu mundur kan pamannya ini, dan akhirnya mereka mundur, dan setelah itu mereka hiduplah berdua. Tapi ini bukan akhir dari ceritanya teman-teman. Setelah mereka itu tinggal berdua tanpa ada urusan dengan keluarga Jessie tadi, mereka hidup bahagia berdua. Tiba-tiba pada tahun 2000, Mitu ini mendapat telepon yang ternyata itu telepon dari Kanada. Ternyata itu telepon dari ibunya Jessie. Mitu terkejut dong dapat telepon dari ibunya Jessie. Tapi di sini ibunya Jessie tuh udah kayak dilembutkan gitu hatinya. Dia kayak nanya-nanya, gimana keadaan kamu, gimana keadaan perekonomian kalian. Ini nih aku ada duit, aku mau kirim ke kamu gitu. Kamu mana alamatnya sini, aku kirimin duit gitu. Ibunya Jessie tuh bilang gitu ke Mitu. Tapi Mitu nggak langsung percaya, sehingga ibunya Jessie tuh, aku mau ngomong sama Jessie aja sini, aku mau ngomong sama anakku gitu. Kan akhirnya Jessie ini ngomong sama ibunya. Jessie seneng banget, ibunya itu udah kayak dilembutkan, udah mendukung hubungan mereka berdua. Akhirnya Jessie ini menunjukkan di mana alamat mereka tinggal. Dan setelah Jessie menunjukkan alamat itu, malamnya saat Jessie dan Mitu ini lagi pergi naik motor malam-malam, saat mereka melewati jalan sepi, mereka udah dicegat oleh beberapa orang yang sudah membawa senjata. Dan setelah itu mereka langsung diserang, si Jessie dan si Mitu ini langsung dipukulin. Si Jessie dipukulin pakai tongkat bisbol, dan si Mitu ini langsung dikeroyok. Pokoknya Mitu ini langsung udah gak bertenaga lagi, udah nggak berdaya. Si Mitu ditinggal aja di pinggir jalan, dan si Jessie ini dibawa pergi menggunakan mobil. Yang ternyata Jessie ini dibawa ke sebuah rumah peternakan gitu, yang udah nggak diurusin gitu. Dan di sana si Jessie ini disekap
Hingga akhirnya keesokan paginya Jessie ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, lehernya udah tergorok. Berita ditemukannya Jessie, anak orang kaya yang dengan keadaan tergorok ini langsung menyebar dan menggambarkan daerah sekitar. Jadi kepolisian langsung gerak cepat. Kepolisian ini berhasil menemukan siapa yang menggorok leher Jessie. Kepolisian juga menemukan barang bukti seperti mobil yang buat menculik Jessie, menemukan sendal Jessie, dan beberapa senjata-senjata yang untuk menyerang Jessie ini. Dan ternyata kebanyakan dari mereka adalah gangster-gangster sekitar situ. Setelah diselidikin, dari salah satu handphone mereka itu ditemukan panggilan masuk dan panggilan keluar yang ternyata itu dari Kanada, dan nomor HP itu adalah nomor HP dari ibunya Jessie. Parahnya lagi, kronologi ceritanya yang diceritakan oleh si Anil Kumar, orang yang udah menggorok Jessie ini. Jadi Anil Kumar ini menceritakan bahwasannya pada malam itu setelah Jessie ini dibawa ke sebuah rumah peternakan ini, jadi Jessie ini memohon untuk mau ngomong sama ibunya. Jessie pastinya udah tahu dong ini kelakuan siapa, pasti kelakuan dari keluarganya. Jadi Jessie ini dikabulkan untuk nelpon ibunya yang ada di Kanada. Kata si Anil Kumar ini, Jessie ini memohon banget, meminta maaf ke ibunya, mohon diampuni dan mohon diselamatkan, maksudnya jangan dibunuh. Tapi setelah itu teleponnya langsung direbut lagi sama si Anil Kumar. Dia langsung ngomong nih sama ibunya Jessie, gimana nih gitu, gimana nih anaknya kayak gini gitu. Terus orang tua Jessie dan pamannya ini langsung ngomong, udah gak usah banyak basa-basi, udah langsung gorok aja, langsung bunuh aja dia. Kayak udah gak ada beban gitu, orang tuanya tuh ngomong kayak gitu ke anaknya. Dan akhirnya si Jessie ini digorok dan akhirnya Jessie ini tewas. Udah kan, setelah itu, setelah kronologi ceritanya itu udah diceritakan oleh si Anil Kumar, dan beneran nih dicek di rekening mereka itu ditemukan ada transferan masuk sebanyak $40.000 dari Kanada, dari rekening pamannya Jessie ini. Dan akhirnya mereka semua ini, si gangster-gangster ini dinyatakan bersalah dan dijatuhin hukuman. Setelah itu bagaimana dengan nasib ibunya Jessie dan pamannya ini? Mereka berdua nggak ditahan sama sekali teman-teman. Karena apa? Karena mereka berdua itu berada di Kanada, sedangkan kejadian ini berada di India. Jadi mereka tuh nggak bisa langsung menanganin gitu. Pihak kepolisian Kanada nggak bisa langsung menanganin ibunya Jessie, sedangkan kepolisian India itu nggak bisa langsung nanganin ibunya Jessie dan pamannya ini karena mereka itu nggak punya hak untuk menanganin orang yang ada di luar negeri gitu. Dan lalu setelah itu bagaimana nasibnya si Mitu ini? Alhamdulillahnya Mitu ini masih bisa diselamatkan, tapi dengan luka yang sangat parah. Dia sempat dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan, lebih dari 1 bulan. Dan setelah Mitu ini tahu bahwa Jessie ini udah nggak ada, pastinya dia sangat terpukul ya, dia terpukul banget. Sedih banget pastinya, tapi ya udah Mitu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak mungkin bisa nuntut keluarga Jessie karena Mitu ini nggak punya harta pastinya. Dan ternyata nggak sampai di situ aja teman-teman. Setelah Mitu ini selamat, Mitu ini masih berusaha buat dibunuh oleh keluarganya Jessie. Jadi pada suatu malam rumahnya Mitu ini juga diserang oleh banyak orang dengan tembakan gitu, dan untungnya pada malam itu Mitu lagi nggak ada di rumah, sehingga ini menyebabkan trauma yang sangat mendalam ya buat si Mitu. Sehingga Mitu itu kalau dia pergi-pergi gitu dia selalu ditemenin oleh teman-temannya. Dan udah dong, setelah penyerangan malam itu gagal, dia masih menyerang Mitu, kali ini dengan sebuah fitnah. Jadi keluarga Jessie ini membayar seorang perempuan gitu untuk mengaku bahwa dia sudah diperkosa oleh Mitu dan menyebabkan Mitu ini dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Nah udah setelah 4 tahun Mitu berada di dalam penjara, ada nih beberapa pengacara yang iba melihat nasib Mitu. Dia membentuk sebuah kelompok gitu pembela Mitu dan menyelidiki siapa sih sebenarnya perempuan ini, dan ternyata perempuan ini adalah perempuan bayaran dari keluarganya si Jessie. Udah dong, akhirnya Mitu ini dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dan setelah itu 12 tahun berlalu, karena pemerintah Kanada ini dapat desakan dari banyak masyarakat dari berbagai pihak, hingga akhirnya pada tahun 2012, 12 tahun berlalu, orang tua Jessie, ibunya Jessie dan pamannya Jessie ini akhirnya ditangkap dan diamankan. Dan setelah itu 2 tahun setelahnya barulah dilakukan ekstradisi. Mereka berdua ini dikirim ke India untuk diadili. Dan pada akhirnya pada tahun 2019 lalu mereka berdua itu baru mau mulai diadilin. Hingga sekarang tahun 2020 aku belum bisa nemuin bagaimana
kasus mereka akhirnya dan bagaimana hukuman si ibunya Jessie, Malkit ini, dan juga pamannya Jessie ini mendapatkan hukuman yang seberapa. Aku juga masih belum bisa mendapatkan infonya, jadi persidangan masih terus berjalan. Jadi buat kalian yang mendapatkan info-info tentang bagaimana akhirnya ibunya Jessie dan pamannya Jessie ini hukumannya berapa tahun, kalian bisa share di kolom komentar. So akhirnya seperti ini teman-teman, akhir kisah cinta dari Jessie dan Mitu. Akhirnya mereka benar-benar tidak bisa disatukan dan benar-benar keluarganya berhasil memisahkan mereka berdua. So gimana menurut kalian kisah cinta yang satu ini? Menurut aku ini bener-bener kayak drama banget, bener-bener dramatis banget deh ceritanya. Menurut kalian gimana? Kalian bisa share di kolom komentar. Dan menurut kalian pesan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari pihak si Jessie, menurut kalian Jessie ini bener apa enggak melawan orang tuanya, melawan keluarganya dengan cara yang seperti ini? Dan menurut kalian tindakan keluarganya ini bener apa enggak memisahkan anaknya dengan orang yang dicintainya? Kalian bisa share di kolom komentar. Dan terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa diklik like-nya kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa diklik subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan kalian juga bisa nih share di kolom komentar video apa sih yang seru buat aku bahas di video selanjutnya. Dan untuk kritikan dan saran kalian bisa share di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.